selamat datang di podcast Ruang Atas. Nah, ruang atas itu sendiri memiliki arti nih. Ruang atas yaitu ruang asupan topik aktual Spensa. Nah, kali ini saya, Kaila Devika Anakusuma, ditemani oleh rekan saya, Kansa Fadila Ramadhani, akan membahas tentang fenomena berbahasa. Nah, kali ini kami ditemani oleh Bu Putri. Nah, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. kelihatan bahagia banget ya Bu Putri Cantik ini. ya Bu Putri. Iya, sama seperti kalian yang cantik-cantik hari ini. Amin amin. Amin. Nah, Bu Putri ini sendiri adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Malang loh. Nah, kemarin kan kita udah kayak Melaksanakan bulan iya, bahasa. Hmm. Banyak banget lomba-lomba yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Malang. Contohnya kayak pidato, musikalisasi puisi. Nah, itu seru-seru banget ya pastinya. Nah, di sini kita bakal bahas-bahas tentang bahasa juga. Jadi pertama, apa sih itu Bu bahasa itu? Bahasa, kalau berdasarkan KBBI ya, KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa sendiri itu artinya adalah tambang bunyi yang arbitren, yang digunakan oleh semua anggota masyarakat. Jadi itu bahasa itu seperti itu, yang digunakan oleh semua masyarakat. Gitu. Ternyata selama ini tuh arti bahasa tuh kayak gitu ya. Kita kayak cuma menggunakan aja, nggak tahu artinya gitu. Iya. Nah, kita itu juga mau tahu Bu, dari dulu bahasa itu secara lisan atau dari gerakan tubuh, dari bahasa tubuh gitu. Oke, jadi kalau kita flashback ke belakang lagi ya, jadi sebenarnya kalau antara lisan dan bahasa tubuh terlebih dahulu. Jadi pada zaman dulu nenek moyang kita itu menggunakan bahasa tubuh terlebih dahulu. Jadi mereka belum mengerti tuh bahasa seperti senyum itu apa, habis itu apa lagi ya, makan itu apa, mereka belum ngerti. Jadi mereka masih menggunakan bahasa tubuh. Contohnya bahasa tubuh itu apa? Gini-gini, oh ini makan nih. Ini apa nih? Tangan. Oh gitu ya. Terus bahasa isyarat sih. Nah itu. Jadi dulu tuh masih menggunakan bahasa tubuh sebelum menggunakan bahasa lisan. Jadi mereka tuh masih menggunakan ekspresi wajah kan, kayak gimana? Gitu. Gitu kaget gitu ya. Tapi walaupun sampai sekarang pun kan bahasa itu masih kita gunakan ya. Karena kita kalau di dalam kelas kalau malu untuk tertawa terbahak-bahak itu kan ya gitu kan. Nah itu kita masih gunakan itu sebagian ya. Nah semakin berjalannya waktu mereka kan tidak mungkin terus menggunakan bahasa tubuh ya. Sedangkan bahasa yang harus diucapkan itu banyak, makanya lama kelamaan itu menjadi bahasa lisan. Seperti itu. Karena kan bahasa lisan kan lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk diterima. Ya. Gitu. Oh, ternyata alurnya lucu Gitu ya. Nah, kan tadi katanya mereka tuh kayak mengekspresikan sesuatu menggunakan bahasa tubuh karena nggak tahu tuh mengomongkan dengan apa gitu kan. Nah, dimana kita tuh menyepakati suatu kata itu memiliki arti tertentu. Misalnya kalau misalnya kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu kan makan. Nah, itu gimana mereka menyepakati itu? Oke, kalau kesepakatan itu kita berhubungan sama dengan masyarakat ya, karena kita kan hidupnya bersama dengan yang lainnya, kita kan ya makhluk sosial ya. Jadinya bagaimana kita menyepakati bahasa itu ya berdasarkan kesepakatan bersama. Oh, saya menyepakati kalau makan itu seperti ini. Yang sana pun juga begitu, sama-sama menyepakati bahwa kalau arti makan adalah memasukkan bahan ke dalam mulut untuk mengenyangkan perut kita. Begitu. Jadi berdasarkan kesepakatan bersama. Gitu, Nak. Jadi intinya itu kita menyepakati itu antara kami dengan orang lain gitu ya. Sama-sama setuju. Oh, ternyata yang begini tuh ternyata namanya makan. Kalau begini tuh namanya senyum gitu. Jadi kesepakatan secara bersama-sama. Tidak yang sendiri-sendiri gitu enggak, tapi secara bersama-sama. Nah, berarti bisa nggak sih seseorang itu membuat bahasa sendiri dan akhirnya tuh diikuti oleh banyak orang gitu? Kan contohnya misal kayak Isyana Saraswati nih, dia itu bikin bahasanya sendiri, terus sampai dia tuh di lagunya dia itu ada bahasanya itu gitu. Nah, uniknya lagi bahasanya Ivana ini jadiin bahasa unik gitu buat fans-fansnya.
Jadi kalau misal fansnya interaksi sama Ivananya sendiri, itu pakai bahasa Ivana. Jadi dia dan fansnya pun dia memahami ya. Iya. apa yang Mungkin dikatakan. karena mereka mendengarkan lagunya jadi ngerti gitu. Terus juga mencari tahu artinya itu apa gitu. Nah, saya punya nih contohnya, Bu. Oke, boleh. Itu ada Yamitri, Yam Yap, Pipi Ya Pupu. Nah, Bu Putri coba tebak artinya apa? Yamitri, Yam Yap, Pipi Ya Pupu. Ayam 3 gitu kan. Bukan dong, Jadi artinya itu adalah dingin. Nah, satu Panjang kata sekali ya. panjang Iya. banget. Jadi satu kata itu kayak sepanjang itu dari bahasanya Isyana itu. Gimana kalau satu kalimat? Iya kan? Itu kayaknya satu kalimat udah jadi satu lagu itu. Iya, bisa. Iya. Jadi kan apa tadi? Bahasa itu kan masuk ke bahasa gaul ya. Ya. Jadi kan kalau kita tahu banyak remaja kita tuh mencetuskan ya para pencetus bahasa-bahasa gaul yang lagi booming. Ya. Kalau yang kemarin TikTok itu apa sih? Yang cowok rambut gondrong kalau nggak salah ya, kayak TPL gitu. Oh, TBL. TBL. Itu apa sih TPL? Tahu banget loh. Ya kayak terus YTTA gitu kan. Terus ada apa lagi? Gem. Apa? Kak Gem itu nama orang sih. Iya, nama orang. Maksudnya kayak paham gitu. Kayak paham. Itu kan Oh iya, iya. paham. Iya, gitu ya. terus jadi rame paham. Iya. Terus Iya. habis itu ada juga mehong gitu kan. Jadi sebenarnya kalau bahasa gaul kalau kita mengulas ke belakang itu sebenarnya bahasa yang digunakan hanya untuk beberapa kelompok tertentu. Jadi kalau tidak salah ya, dulu itu bahasa gaul itu dimulai dari para waria begitu. Jadi dia berkomunikasi dengan bahasa yang mereka tahu sendiri, mereka yang tahu gitu. Jadi kayak kode-kodean gitu loh. Biasanya kan kalau polisi juga pakai kode sih, ya kan? Nah itu jadi sebenarnya awalnya itu seperti itu. Terus lama-kelamaan ternyata banyak yang tertarik juga dengan bahasanya karena mungkin memang lucu ya dan mudah diterima oleh telinga kita. Jadinya ya bahasa gaul itu akhirnya menyebar dan sampai sekarang pun bahasa gaul masih sering kita gunakan kan. Dan setiap dekade itu pasti berubah. Kalau zaman dulu misalnya apa? Kudet, kuper, itu kan masuk kan. Kalau yang sekarang udah nggak ada kan itu. Jarang sekarang pakai TTA tadi, TPL itu sudah berganti. Seperti itu sih, Mak. Selalu berkembang itu. Berkembang seperti kita yang selalu berkembang dan bertumbuh. Iya. Nah, sekarang kita mau tunjukin ke Bu Putri contoh dari bahasa Isyana itu. Iya. Nah, ini Bu. Ini yang paling absurd nih. Dingin tuh kan satu kata. Yam Iya kan? Tapi bahasa kamu adalah? Yuk bareng-bareng. Enggak. Sambil baca aku. Iya, oke. 1, 2, 3. Yamitri, yami, pipi, ya pupu. Dengan di situ yamitri, yami, pipi, ya pupu. Oh, tapi di sini mah oke lah Itu artinya dingin. artinya. Unik sekali ya ternyata bahasa dari si Isyana. Iya. Lucu sebenarnya Bulak. Jadi dia bikin lagu itu dari bahasanya sendiri gitu. Jadi Kreatif banget. ikoniknya di Isyana. Dia terinspirasi dari Mungkin dari kan karena mungkin belum ada ya yang buat dari bahasanya sendiri. Jadi dia tertarik buat unik gitu loh. Jadi ikoniknya Isyana gitu. Dia buat lagu dari bahasanya sendiri. ya berarti kayak ini ya brandingnya dia. Iya. Gitu. Wow, ya berarti itu ada di lagunya. Iya. Boleh nanti kita lihat sama-sama. Judulnya apa tuh? Cosplay. Cosplays, iya. Apa? Cosplay. Oke, nanti bisa kita lihat bersama-sama. Bisa. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini kan tadi Isyana itu kan juga termasuk bahasa gaul nih. Kita tadi juga udah bahas tentang kayak mehong, terus lekong gitu. Nah, itu kan termasuk bahasa gaul. Nah, kayak gitu, bahasa yang kayak gitu tuh bisa nggak sih Bu dimasukin ke kamus bahasa Indonesia? Jadi ada beberapa syarat sih. Kata itu bisa masuk ke KBBI. Tapi sebelum itu sebenarnya Bu Putri itu penasaran kenapa ya yang bahasa-bahasa itu kebanyakan
berakhiran dengan ang. Lekong, iya, lekong. itu. Yang kayak apa ya? Harus pakai dengan bahasa tubuh lemah bermula. Iya. Ya. Apa ya kira-kira ya? Untuk golongan tertentu nggak sih? Ya, jadi mungkin juga keunikan mungkin Iya. ya. Jadi kayak keunikan juga dari bahasa unik gitu. Oke, jadi melanjutkan yang pertanyaan tadi ya. Jadi ada beberapa syarat yang sebuah kata itu bisa masuk ke KBBI. Jadi tadi pagi tuh Putri kan scroll Instagram tuh, wah ternyata ada bahasa yang baru masuk ke KBBI. Itu contohnya cogan, cowok ganteng. Masuk. Masuk, sudah masuk KBBI. Sebenarnya kan Itu cogan singkatan. itu akronim kan. Iya. Cogan cowok ganteng gitu. Terus alay itu anak layangan. Apa itu? Berarti yang suka main layangan. Enggak sih. Nah, itu juga kami tuh Apa ya? Alay itu belum tahu juga. Mungkin nanti manja gitu kah? Ale itu kayak gimana ya? kayak Ale itu jamet jamet gitu nggak sih? lebay gitu. nggak sih? Jamet apaan tuh? Lebay, lebay. Iya, ya lebay itu Lebih ke lebay. Iya, lebih ke Oke, lebay. oke. Heeh. Jadi itu ada beberapa kata yang sudah masuk di KBBI. Jadi tidak kok semuanya yang kata-kata muncul yang unik-unik tadi semuanya diterima oleh KBBI dan dimasukkan di KBBI. Jadi ada beberapa syaratnya sih. Yang pertama itu unik pastinya. Kayak cogan itu kan unik. Alay itu kan unik juga. Cecan itu juga. Heeh, Cecan masuk Oh, nggak? cewek cantik. Iya. Heeh, Itu masuk nggak? Kalau cogan Anda pastinya cetan juga ada ya. Heeh. Jadi kan memang bahasa itu sifatnya si bahasa tersendiri itu kan bahasa yang terbuka. Jadi dia tuh bahasa itu sifatnya nggak tertutup. Maksudnya tertutup dan terbuka itu kalau tertutup itu dia tidak menerima tambahan lagi. Yaudah itu adanya itu saklek itu. Tapi enggak, bahasa kita itu cirinya adalah bahasa yang masih berkembang. Jadi ketika ada kata-kata yang baru itu masih bisa masih bisa kita gunakan dan ternyata itu masuk ke bahasa yang baku. Jadi syaratnya tadi yang pertama ada unik, terus yang kedua itu mudah didengar. Karena kan apa ya, itu paling utama ya. Ketika kita mendengar kok kayak tadi apa si isinya tadi yang artinya apa, dingin. Dingin. Ya mitri, yam, ya pipi, ya pupu. Itu agak susah ya. Yam ya, Yam, yam, mie ayam. ayam. Enak. Nah itu jadi ada unik, kemudian sedap, enak didengar, easy listening kayak gitu kan. Terus kemudian apa ya, tidak berkonotasi negatif, itu yang paling penting sih. Jadi kalau pasti kita pernah lah ya mendengar dengan bahasa-bahasa yang berkonotasi negatif. Tidak perlu dicontohkan ya. Nah jadi itu tuh tidak masuk di dalam KBBI. Seperti itu sih nak. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kata tersebut untuk dia bisa masuk menjadi warganya si KBBI. Begitu. Ternyata Ada syaratnya ya. Syarat-syarat masuk ke KBBI itu ternyata juga ada gitu loh. Nggak sembarangan bisa masuk. Iya. Jadi nggak semuanya dirangkum, diramu, terus kemudian langsung aja deh masuk ke di KBBI. Nggak semudah jadi itu warga. ternyata kan. Iya, tidak semudah itu. Tidak Ferguson. semudah itu Ferguson. Oke. Oke. Nah, pembahasannya makin seru aja nggak sih? Iya dong. Nah, biar semakin kepo dan semakin penasaran, kita Kasih lanjut. lagu. Ya, kita kasih lagu dulu kali ya. Lagunya apa nih Kak? Lagunya Anak Pantai by Imanes. Selamat mendengarkan.
hanyalah sunset dan sunrise. Anak pantai, oh ya, suka damai. Anak pantai, oh ya man, hidup santai. Mulai petang dengan mata redup, aku rebah di atas pasir, memandang gadis-gadis cantik kulitnya merah terbakar. Gairahku memuncak, waktu kan tiba. Ku ambil gitar, teriakan isi hati, mengundang orang-orang di sekitarku, berbagi rasa bersama. Gak kenal waktu, party selalu, yeah. Yang ku suka hanyalah sunset dan sunrise. Anak pantai, oh ya, suka damai. Anak pantai, oh ya man, hidup santai. Hello sir, where are you going? Transport? No, thank you. Hotel? Cold drink 1,000. Cheap. I'm not thirsty. Very cheap, sir. No, thank you. Anak pantai, suka damai. Anak pantai, hidup santai. Anak pantai, oh ya ya ya. Anak pantai, dam dam bidi ya. Anak pantai. Oh, sir, Ben put. Posting chip sir, 1,000. Wah, gila, lagunya enak banget. Enak banget dong. Lanjut Kita ya. lanjut ya ke bahasa serapan. Saya penasaran nih Bu. Kan di Indonesia itu ada bahasa serapan kan, banyak banget. Kayak misal dari berbagai daerah, ada Inggris, Arab, Rusia banyak banget. Kayak misal apa tadi, Sepur, Hansi. Nah itu kenapa sih kok bisa jadi bahasa nasional kita gitu? Kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi memang ada beberapa kata bahasa yang kita ambilnya itu dari negara lain ya. Tadi dari Belanda ada, dari Arab, dan Inggris pun juga ada kan. Iya. Jadi ada beberapa bahasa yang kita serap dalam bahasa si penerima atau bahasa kita. Jadi kita itu namanya bahasa si penerima. Jadi kata serapan ini sebenarnya itu karena adanya kontak dengan bahasa asing. Jadi kita semakin sering berinteraksi dengan bahasa tersebut, lama-lama bisa masuk ke dalam bahasa kita. Jadi kayak apa sih ya? Kursiun gitu kan, itu kan dari bahasa Arab ya. Iya, Jadi kursi, mungkin karena kursiun itu terlalu panjang, makanya Jadi kursi. jadi kursi diubah. ya apa ya, lebih Ganti enak, lebih enak kita dengarkan dan kita ucapkan seperti itu sih nak. Tapi ya memang tidak semuanya bahasa yang ada di luar itu kita serap semuanya ke dalam bahasa Indonesia. Tidak. Jadi ya seperti tadi sih ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bahasa-bahasa negara lain yang untuk kita serap. Seperti itu. Salah satunya contohnya ya harus adanya kontak bahasa itu. Jadi semakin sering kita mendengarkan, semakin sering kita mengucapkan, nanti lama-kelamaan ya akan
menjadi bahasa Terserap. bahasa kita si penerima begitu. Oh, berarti juga ada kesepakatan ya, Bu. Kesepakatan antara kita sama lawan bicara gitu. Jadi emang karena bahasa sifatnya terbuka tadi ya, bukan kita bahasa yang tertutup itu tidak. Jadi karena kita bahasa sifatnya terbuka, makanya ya salah satu syaratnya seperti itu, harus ada kesepakatan antara masyarakat. Kayak yang tadi kan si siapa Isyana tadi, yang itu Kenapa tadi? apa ya? Itu tadi bahasanya itu ya mitri, ya pipi, ya pupu. Artinya itu dingin. Dingin banget, itu panjang banget. Iya, jadi itu harus ada kesepakatan kan antara si Isyana dengan siapa nih? Fans-fans. Fansnya. Oh ternyata artinya itu adalah dingin gitu. Jadi ada kesepakatan. Karena kalau Isyana sendiri kan juga dia nggak tahu nanti dia ngomong begini-begini atau ternyata tidak tahu tuh si fansnya kan ternyata bahasanya artinya apa nggak tahu. Jadi harus ada kesepakatan bersama. Seperti itu sih Nak. Ternyata unik ya. Gitu. Nah, karena sudah bahasa serapan, kita lanjut ke bahasa internasional. Karena tadi bahasa serapan tuh juga berasal dari berbagai negara. Harusnya bahasa internasional itu juga berasal dari negara yang lain gitu. Kenapa harus dari Inggris? Maksudnya kenapa harus bahasa Inggris yang dijadiin bahasa internasional? Kenapa nggak dari negara lain aja? Kan bisa Arab mungkin, Bahkan Indonesia, Bisa ya. Jerman mungkin. Bisa. kenapa harus bahasa Inggris gitu? Oke. Iya ya, kenapa ya? Kenapa tidak misalnya Cina gitu ya, negara yang adidaya sekarang, atau mungkin bahasa Korea yang sekarang lagi booming karena lagi hits gitu, akhirnya dia bisa menjadi bahasa internasional. Jadi kalau itu kita ya harus flashback ke belakang lagi ya. Mungkin nanti penjelasannya Putri kurang jelas atau mungkin ada salah-salahnya, kamu bisa tanya nih sama guru sejarah kamu, guru IPS-nya ya. Jadi kalau mengulas ke belakang, Inggris itu kan dia negara apa ya, menjajah Indonesia juga, menjajah negara-negara yang lainnya. Jadi mungkin karena dia menjajah ke berbagai negara, akhirnya kan dia mewariskan bahasa tersebut. Jadi ketika di Indonesia, dia kan pasti butuh untuk berkomunikasi kan. Nah, dia pun mewariskan bahasa tersebut. Misalnya kan lagi setelah Inggris kan Jepang tuh. Nah Jepang pun juga gitu kan, dia juga mewariskan bahasanya. Makanya ada beberapa bahasa yang kita serap dari bahasa Jepang. Jadi kenapa kok internasionalnya itu Inggris? Ya karena memang Inggris ini menjajah ke berbagai negara dan akhirnya dia mewariskan bahasanya ke negara-negara yang dia jajah. Seperti itu sih. Jadi karena itu ya kita kalau misal mau tur ke suatu negara, itu kita pakainya bahasa Inggris gitu, karena mungkin mudah dipahami mungkin ya, karena itu bahasa internasional gitu, bahasa yang harus kita kuasai gitu, selain bahasa dari negara sendiri. Tapi sebenarnya sih pernah baca juga ada beberapa universitas itu dia ada pelajaran Indonesia. Jadi dia menggunakan bahasa Indonesia juga. Mungkin karena kita masyarakat Indonesia juga sudah menyebar ya ke mana-mana. Jadi tidak hanya di sini saja, tapi sudah ke negara-negara lain dan akhirnya menularkan bahasanya ke orang lain. Jadinya ada beberapa universitas tuh kalau nggak salah dia juga ada mata pelajaran Indonesianya. Kalau salah tuh Belanda ada. Gitu. Jadi begitu tuh jalannya untuk bahasa internasional. Ternyata bahasa internasional itu juga ada alurnya ya, diwariskan. Iya, karena kan namanya sejarah ya, harus ada alurnya, sama kayak hidup kita kan pasti ada alurnya kan, nggak mungkin flat gitu aja. Gitu. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu Putri, masih kuat nggak ya kira-kira? Kuat dong, Kuat dong. Harus kuat ya Bu, karena kan kita mau Makanya nangis. Menyenangkan sekali. yang menyenangkan dong, kita membahas tentang bahasa nih Yang lagi hits ya. bahasa gaul. Karena kamu kan masih remaja-remaja, jadi akrab dengan bahasa Iya gaul dong. nih. Oke, apa Gen nih? Alpha bisa nih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, saya punya contoh pantun nih Bu. Waduh, asik. Oke. Asik nih. Oh bukan pantun. Apa? Astagfirullahaladzim.
puisi. Oke, siap. Ini adalah contoh puisinya nih. Aku selalu terpana dengan wajahnya yang Sigma. Yes. Aku juga meleleh ketika mendengar 1000 risnya. Saat aku merasa Yamitri, Yam Yap, Pipi Ya Pupu, ia menghangatkanku dengan peluknya yang hangat. Aduh, Manja ini Bu. aduh ya ampun. Oke, bagus sekali puisinya. Bagus sekali ya. Nah, untuk seperti itu, apakah ada aturan tertentu agar suatu sastra itu dinilai indah? Karya sastra. Iya. Tadi indah gak, Bu? Indah sih, karena indah itu kan relatif ya. Rek. Iya. Kayak cantik itu kan relatif ya, tergantung cahayanya dari mana, begitu kan? Iya. Jadi kalau keindahan itu ya relatif ya. Mungkin kamu bilang tuh sudah indah banget kan dengan bahasa-bahasa yang diksi pemilihan diksinya yang sudah bagus, terus apa tadi yang yang double yang seperti itu. Mungkin kamu sudah oke nih bagus. Jadi kalau keindahan itu ya relatif. Jadi nggak ada kayak patokan atau aturan tertentu gitu. Tidak ada. Untuk karya sastra seperti puisi itu tidak ada patokannya. Tapi kalau pantun kan memang ada syaratnya. Misalnya harus satu bait berapa baris, apa itu suku katanya berapa gitu kan. Tapi kalau untuk puisi, karya sastra yang lain misalnya prosa itu tidak ada sih. Tidak ada patokannya yang indah itu harus bahasa yang setinggi langit misalnya atau bahasa yang membumi itu tidak ada. Berarti nggak harus nih kalau misal mau buat puisi bahasanya harus kayak gini biar disebut indah gitu. Nggak ada batasannya gitu. Iya, nggak ada batasan sih karena relatif indah itu ya relatif. Tergantung penerimaan kita masing-masing. Kayak kita membaca WA itu kan nggak ada nadanya ya. Kalau hati kita lagi suram, sepi, sendu gitu kan beda. Nadanya beda. Padahal yang kirim ya Biasa aja. nadanya, biasa aja. Jadi kira marah sama kita. Ya gitu. Jadi seperti itulah bahasa itu, karya sastra itu kayak gitu. Nggak bisa misalnya kalau buat puisi harus menggunakan diksi-diksi yang indah gitu. Atau mungkin kalau mau membuat cerpen itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang berlibat dan lain sebagainya, itu tidak ada. Karena memang keindahan itu relatif tergantung mata kita bagaimana menujunya. Gitu. Ternyata karya sastra itu Nggak ada batasannya. iya nggak ada batasannya untuk menuju keindahan gitu ya. Luas sekali, luas banget. Lanjut nih. Di Indonesia ini kan banyak banget daerah kan, kayak banyak suku, ada yang pastinya banyak banget bahasa daerah, bahkan ada ribuan ya, ribuan. Nah, kenapa sih Bu kok ada bahasa Indonesia? Kenapa nggak mereka itu menggunakan bahasa mereka Masing-masing, ya, gitu. dari daerah masing-masing? Oke, jadi bahasa Indonesia itu fungsinya ya mempersatukan kita semua, karena di Indonesia terdiri banyak pulau, terdiri banyak suku, terdiri banyak apalagi ras gitu ya. Nah, mempersatukannya dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Misalnya kemarin tuh kan Bu Putri pernah ke Papua tuh. Kalau tidak ada bahasa Indonesia kan pasti Bingung, komunikasinya apa ini? Ngomong apa ya kan nggak tahu juga ya. Iya. 1 tahun ke sana baru ngerti, ternyata itu bahasanya kayak gitu. Atei Banmar, oke apa gitu kan nggak tahu kalau Iya, kita barusan ke sana. Tapi dengan ada bahasa Indonesia, akhirnya pun walaupun kita barusan datang ke sana, kita masih bisa untuk berkomunikasi, kita masih bisa untuk mengajarkan mereka tentang pembelajaran, walaupun mungkin bahasa mereka terbatas. Iya. Gitu. Jadi masih belum berkembang. Misalnya kayak jatuh itu dia masih menggunakan bahasa ganting. Jadi kan sinonim jatuh itu kan banyak ya. Iya. Tapi di sana itu taunya mereka jatuh itu adalah banting. Padahal banting itu kan kayak gini, Pak. Iya, Banding, banding, bukan jatuh. Bukan yang leset, kejengkal, Iya. itu kan banyak. Begitu deh. Fungsinya seperti itu. Berarti tetap membutuhkan bahasa Indonesia ya. Hmm. Walaupun kalau orang itu lahir di satu daerah, itu kan pasti
pasti mengikuti bahasa daerahnya Iya, sendiri. bahasa ibunya ya. Iya, bahasa Iya. Iya, penting sekali sih. Walaupun bahasa ibu kita mungkin beda-beda, mungkin kamu bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Inggris atau yang lainnya, tapi ya tetap untuk berkomunikasi dengan orang luas, masyarakat luas, kita tetap memerlukan untuk bahasa Indonesia. Jadi sangat penting untuk kita belajar bahasa Indonesia, bahasa yang baik dan benar. Gitu. Jadi Bu Putri kan udah lama di Papua ya. Setahunan, satu tahun. Bisa mungkin dicontohin bahasa Papua tuh kayak gimana gitu, biar kita bisa belajar juga mungkin. Apa ya? Atai Banmar, Wis, apa tadi? Atai Banmar itu maksudnya ayo pulang ke rumah gitu. Atai ke rumah gitu. Atai Banmar. Cuma itu sebatas itu aja, itu udah lama lupa. Begitu nak. Kan gak tau ya, mungkin orang Papua itu ngomongnya kayak ada totonya gitu, kayak Toto. Iya, Kayaknya kayak orang Blitar deh. Iya kan, kayak ta. kok sudah makan toh gitu. Oh iya, Oh, toh. Iya gitu kan? ya, iya. Itu tuh maksudnya apa tuh? Itu kayak meyakinkan gitu atau toh? Kalau mungkin kalau di bahasa Malang pakai a nggak sih? Oh iya, Ini Mana gitu ya. Oh iya, berarti kayak akhiran gitu. Iya, berarti kan sama kayak kita ya, Iya. orang Blitar beda, Malang Blitar kan kayak iya sih, mosok toh. Iya. Berarti orang Papua tuh pakai Oh, gitu. Jadi ciri khasnya dia seperti itu. Jadi setiap daerah pasti ada ciri-cirinya kan. Jadi kita, oh ini ngomong iki masih gitu kan. Oh, nah Blitar nih kalau pakai Iya. C gitu kan Iya. biasanya. Oh kalau pakai A di akhirannya anak Malang nih, Iya. anak Malang gitu. Pasti ada ciri tersendiri sih nak. Kalau bahasa walian itu juga termasuk bahasa gaul atau bukan? Biasa gaul kan Biasa ya. gaul. Apa sih biasanya? Kayak Kayak- ilakes gitu, boys Oh ilakes iya, gitu. boys ilakes. Bukan Kita mana? Kelas. halokes. So, iya. Ya oyi gitu Iya, kan. iya. Berarti itu juga termasuk bahasa gaul. Termasuk bahasa gaul juga ya, karena itu tapi bahasanya pun juga berkembang kan. Si bahasa walian itu ya, uniknya di situ juga ya, bahasanya dibalik. Iya. Kan nggak ada ya di Indonesia yang bahasanya dibalik, selain di sini kan nggak ada ya. Iya, Di sini itu aja, kayak di sini aja. ikoniknya bahasa Malang. Malang, Iya, iya, Malang. bahasa Iya. Malang. Tapi kalau orang yang mungkin barusan datang ke sini pasti mikir apa tuh? Saya juga pernah Berarti nggak dibalik. Iya. Kalau dibalik kan kita harus mengeja satu-satu. Iya. Ilakas apa ya ibu? Akhirnya kita jadinya ngeja. Iya. Itu juga termasuk kayak tuh unik nih gitu. Jadinya kan kayak mau belajar lebih dalam gitu tentang bahasa Malangan nih, harus artinya tuh apa sih gitu. Jadi oleh-oleh dari mana tuh nggak hanya ini ya makanan-makanan Iya, tapi bahasanya juga. Ternyata setiap negara, setiap daerah tuh ternyata punya keunikan masing-masing ya, dari bahasanya juga, orangnya gitu. juga kan. Iya. Kalau orang Indonesia tuh uniknya seperti apa, kalau orang luar seperti apa gitu kan. Pasti ada keunikan tersendiri-sendiri yang mencirikan oh dia itu dari sini loh gitu kan. Atau ini bahasanya ini oh dari sini ternyata gitu. Wah, kita dapat banyak banget ilmu ya. Iya. Terus juga bisa nih kalian tanyain ke guru masing-masing. Buat topik pembelajaran di kelas juga bisa nih, gitu. Kalian dapat ilmu baru ya. Jadi di sini kita mengetahui apa itu bahasa, kenapa kita perlu bahasa. Terus ternyata keindahan itu relatif. Iya. Kita bebas Berkarya. Iya. Iya. Terus juga ternyata kalau misal bahasa Inggris jadikan bahasa internasional itu juga karena Inggris itu Pernah menjajah, jadi dia Mewariskan bahasa. iya gitu. Wah, Kita harus terima kasih ke Bu Putri ya ini. Terima kasih Bu Putri sudah atas menyalurkan ilmu-ilmunya. Iya ternyata kita ilmu itu luas sekali ya. Iya. Kitanya aja yang kecil. Ya. Jadi kita harus banyak-banyak Belajar. Belajarnya dari guru aja ya, dari sekitar bisa, dari temanmu sebelah pun belajar juga bisa kan. Belajar kan nggak kenal umur ya. Bu? Ya, umur sama waktu. Iya. Oke. Mungkin sampai sini dulu. Sini dulu podcast kita kali ini Ya. tentang fenomena berbahasa. Jangan lupa dengerin podcast kita selanjutnya. Ya.
Oke. Ya, seru banget ya bahas-bahas tentang bahasa sama Putri. Seseru itu sih, karena kita juga dapat ilmu baru kan. Oke. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, COC, apa tuh COC? Curhat online coy. Kita mending dengerin lagu dulu. Iya, lagu apa tuh? Kita dengerin lagu Happy by Skinny Vibe. Oke. Pasti kalian udah pada tahu sih. Selamat mendengarkan. Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. My shit is done, now it's time for me try to moving on. Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. I keep thinking when my friends let me, I can go insane. Mom was right about that, and now I can't trust again. But I think I don't really need no friends. I'm alone, it's not that bad. Then again, it hurts me so bad, and people just don't know that. Maybe this time I'ma take back what is mine. All the smiles, all the joys, those are mine. There will be no more crying, there will be no more trying. These places I never belong, cause this guy now is gone. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. I'm such a happy Lanjut ke akhirnya. Oke. Kita bakal lanjut ke sesi COC. Apa tuh COC? Curhat online coy. Ya, oke. Oke, Kita bakal kita dapat curhatan Kita bacain dulu nih. dari pelajar juga kayak Iya. kita. Tapi kita anonimus. Bisa nih kapan saya bacain? Kak, curhat nih. Apa tuh? Kak, aku lagi galau banget. Aku ini kan agak susah paham sama beberapa pelajaran tertentu. Mau diajarin model apapun, aku juga gak ngerti-ngerti. Lama-lama, aku ada malesnya juga mau ngerjain. Soalnya mau nanya ke guru juga gak mungkin. Bukan gak mungkin juga sih, kayaknya lebih tepatnya sungkan gitu deh. Enggak guys, jangan sungkan ya. Lanjut aja. Soalnya pas nanya yang lain paham, akunya tetap gak paham. Cuma sialnya di mapel tersebut aku jadi dicap pemalas, gak niat sekolah, nakal. Yang entah gimana ceritanya cap tersebut malah viral dan membuat semua guru yang ngajar di kelasku beranggapan aku ini memang orangnya pemalas dan nakal. Sedih banget kan? Aku harus gimana kak? Aku takut ntar walasku juga beranggapan aku sejelek itu. Dan sumpah kak, aku nggak gitu. Sebenarnya ini berat sih. Kita respon dari yang pertama dulu nih. Aku sedikit bingung, tapi aku juga pernah mengalami
hal yang hal yang sama. sama gitu. Iya. Tapi sebenarnya jangan sungkan guys, Iya. karena kalau misal kita sungkan itu juga bakal merugikan diri kita sendiri. Karena guru itu kan juga tugasnya buat ngajarin kita. Jadi jangan sungkan ke guru. Jadi kalau misal kita bingung atau ada sesuatu yang belum kita paham, itu tanya aja ke gurunya. Iya. Karena mungkin guru tuh semakin suka ya kalau misal kita tanya-tanya gitu, karena kan semakin kita tanya semakin memperluas juga pemahaman kita tentang mata pelajaran tersebut. Dan itu juga bisa mengurangi anggapan-anggapan jelek dari guru ke kita. Iya. Kan kita sering tanya gitu. Karena juga kata pepatah tuh malu bertanya sesat di jalan. Gitu. Oke, lanjut nih. Katanya dia tuh di mapel itu nggak bisa atau kurang paham. Oke, untuk kurang paham itu bisa dipelajari. Jadi dengan cara bertanya itu tadi guys. Jadi kalian bertanya, susahnya tuh yang di sini Bu, ini gimana ya Bu, gitu. Kalian tuh nggak mungkin nggak paham itu benar nggak paham gitu, nggak paham terus. Iya, Kan jadi pasti bisa belajar. Guru tuh juga pasti ngejelasinnya tuh kayak sabar gitu, nggak yang sampai marah-marah gitu, nggak kok kalau kamu tanya. Karena guru tuh ya tadi yang aku bilang itu semakin suka kalau misal kita tanya-tanya tentang mata pelajaran tersebut gitu, apalagi gurunya tuh ngejelasin dengan nada yang enak gitu. Jadi guru menjelaskan tuh juga jadi ilmu baru buat kita gitu. Semakin kita bertanya-tanya, semakin banyak ilmu juga kita. Jadi intinya meskipun kalian nggak bisa, jangan diam aja gitu, tetap berusaha. Ya. Karena ya kayak tadi yang kakak saya bilang, kita nggak mungkin nggak bisa terus. Bisa berkembang. Terus tadi dia juga bilang Takut walasnya juga beranggapan itu kayak gitu. Saran aku mending kamu cerita ke walas kamu tentang permasalahan kamu, misal kamu tuh nggak paham materi ini, terus kamu juga dicap jelek. Ya seenggaknya wali kelas kamu itu tahu masalah kamu gitu, jadi wali kelas kamu tuh nggak bisa ngejat kamu juga. Iya, jadi wali kelas itu kan tempat untuk kita cerita tentang Kan wali kelas. iya, tentang di sekolah ini kita gimana gitu. Kita nggak bisa mendem sendiri. Iya, kita jangan memendam masalah itu sendiri gitu. Kalau kamu punya orang untuk menceritakan masalah tersebut, ya kenapa enggak gitu. Siapa tahu kelas kamu ini bisa kasih saran, kasih jalan keluar gimana biar kamu tuh nggak dicap buruk gitu. Terus juga ini, padahal sumpah Kak, aku nggak gitu. Iya makanya. Iya. Kamu harus bisa mengubah anggapan-anggapan jelek itu. Iya, Nggak jadi cuma diam aja. ya, gimana pun caranya itu kalian atau kamu sendiri itu harus bisa berusaha dua hal, memahami materi sama menghilangkan cap buruk dari nama kamu itu. Iya. Itu jadi jujur masalah pelajar tuh juga Tentunya kami pernah mengalami. Iya. Ya. Jadi mungkin ini bisa membantu kalian, atau ya seenggaknya kalian udah curhat ke kita lah. Iya. Itu juga kita kan juga belajar, kita perlu banyak belajar juga gitu. Jadi sekarang kita sharing nih sama kalian gitu. Masalahnya tuh sebenarnya kalian juga merasakan apa yang kita rasain nggak sih, atau kita juga rasain yang kalian rasain nggak sih gitu. Jadi kita sharing aja gitu pengalaman. Kalau soal nggak paham sama materi sih itu normal ya. Iya. Kalau ya intinya bertanya aja sih, jangan takut buat bertanya, karena bertanya itu nggak salah. Tanya itu menambah pengetahuan kita, gimana kita mau taunya tuh tentang gimana gitu. Nah, selesai curhat kali ini ya. Jangan khawatir, setiap ada podcast ini selalu ada COC di akhirnya guys. Oke. COC itu fungsinya tuh kayak sharing aja guys. Sharing gitu, pengalaman-pengalaman.
pengalaman kalian sharing ke kita, pengalaman kita sharing ke kalian gitu. Iya. Karena aku yakin sih, karena kita tuh pasti pernah ngerasain hal yang sama. Jadi Intinya tuh jangan tanya, jangan malu bertanya. Karena kalau udah kayak gitu tuh susah sih. Karena nanti kita juga ruginya tuh di diri kita sendiri. oke, selesai podcast kita kali ini. Nah, Jangan lupa podcast kita itu akan tayang setiap Sabtu jam 7 malam. tentunya dengan pembahasan yang seru-seru Iya. dan berbeda. Ya, Tentu bakal menambah wawasan dan ilmu kalian bakal untuk kedepannya. mengedukasi kalian. Oke, segitu dulu podcast kita kali ini. Semoga kalian suka ya. Ya. Dadah! Badai tuan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Badai puan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di sampingku, kau aman ada bersamaku. Selamanya sampai kita tua,